Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pripun kabarnya, sehat sedanten nggih? Alhamdulillah sehat sedanten. Yang paling utama dan yang pertama tidak lain dan tidak bukan, marilah kita senantiasa terus menjaga rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terlampau banyak untuk kita semua. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Yang jika kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, kita tidak sanggup menghitungnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kajian kita melanjutkan syarat sah salat, yaitu terbebas dari najis. Sudah kita bahas, yaitu telah masuk di waktu salat. Kalau belum waktunya maka tidak sah, termasuk itu salat sunnah. Yang kedua sudah kita bahas, yaitu tertutupnya aurat ketika melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga, suci dari hadas, keadaan yang secara syariat dianggap seseorang itu terhalang untuk melaksanakan ibadah, diantaranya sholat, kentut, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat sholat. Kita sudah masuk ke pembahasan darah. Darah niku menurut jenengan selama ini pemahamannya najis napa mboten? Najis ke? Para ulama fikih sepakat darah itu hukumnya haram dan najis. Ulama mana? Ulama yang 4 mazhab itu sepakat bahwa darah itu najis serta haram. Hanya perbedaan itu sampai sebatas takaran atau kadarnya. Ya, kedi nopo kada. Nah, ini perselisihannya di sana. Siapa yang seperti ini? 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dasarnya apa? Di antara 4 mazhab ini menajiskan darah. Dalilnya adalah surat Al-An'am. Di sini ada audamam masfuhan. Nah ini, audamam masfuhan aulahmul khinzir fa innahu rijsun, najis. Nah ini dasarnya. Surat Al-An'am ayat 145, darah najis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ulama nanti berbeda pendapat di sini. Fa innahu, oleh karena itu, maka dari itu, hunya itu dhamir, hunya kembalinya kemana? Yang disebut di sini setelah itu najis. Apakah daging babi? Apakah darah? Itu kan? Yang mana yang disebut najis itu? Apakah bangkai? Nah, itu nanti. Di hadis yang lain, Rasulullah dari Asma binti Abu Bakar, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan kepada Nabi. Faqalat, ihdana yusibu thawbaha min damil haid. Pakaiannya terkena darah haid. Kemudian bertanya, kaifa tasna'u bihi? Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli bihi, kata Nabi.
Ya Rasul iki kena haid. Ya nopo cara ngresikane? Ya bagaimana cara membersihkannya? Maka Nabi menjawab, keriklah, dikerik. Berarti darahnya sampun kering. Keriklah darah itu terlebih dahulu. Kemudian bilas, dibilas pakai air, kemudian cuci. Setelah itu baru silakan dipakai untuk sholat. Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan. Ini dalil tentang bahwa darah itu adalah najis. Maka pakaian harus dibersihkan dari darah. Tapi ini belum final, belum saya jelaskan semuanya. Okay? Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab mencuci darah. Ya kan, Imam Bukhari Imam Nawawi dalam judul hadis ini juga menemukannya dalam bab najisnya darah dan cara mencucinya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya bagaimana hukum darah dan mutah, apakah sama? Imam Ahmad menjawab, darah tidak ada bedanya di kalangan ulama, artinya apa? Najis. Imam Qarafi mengatakan darah sepakat tidaklah suci. Ya, Ibnu Abdul Bar mengatakan, ijma ulama mengatakan darah itu rijsun, najis, yaitu darah yang mengalir. Imam Nawawi juga mengatakan darah itu najis. Imam Al-Aini juga mengatakan darah itu najis. Ibnu Arabi mengatakan ulama sepakat darah itu haram dan najis. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan darah itu haram dan najis. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan darah itu najis. Ibnu Rus mengatakan darah itu najis dalam Bidayatul Mujtahid. Syekh Ibnu Hazm dan Syekh Abdul bin Baz juga mengatakan itu. Darah itu najis. Tapi ngapunten kula tanglet. Jenengan kecelakaan. Naudzubillah, suatu orang kecelakaan. Kecelakaan berdarah. Diperban dan sebagainya, darahnya tasik ngerembes, kena pakaian, ya kan? Masuk waktu sholat, ganti riyen, dibersihkan riyen atau sholat? Sholatnya sana apa boten? Loh, cari ini najis. Cari ini najis. Perang, nah ini jenengan misalkan suasana perang kemerdekaan, pasukannya Pangeran Diponegoro itu tentasi itu kitab fikih. Wonten kitab fikih dibawa kemana-mana oleh Pangeran Diponegoro niku. Luar biasa. Ulama itu, pimpin perang Jawa itu ulama besar itu, Pangeran Diponegoro. 5 tahun perang itu. Contoh misalnya, perperangan kena terluka dan sebagainya di hutan, di padang. Misalkan terkena panah, terkena tombak, terkena sabetan pedang, kira-kira sholat apa boten? Sholat, pakaiannya terkena darah, sholatnya sana apa boten? Nah, cari ini najis. Ayo mulai bingung jenengan. Hai, itu tadi ulama-ulama ijma jumhur rata-rata mayoritas ulama menganggap darah itu adalah najis. Darah dalam hari ini maksudnya adalah darahnya manusia. Najis. Tetapi begini, ada perbedaan pendapat. Imam Asy-Syaukani, ya, Siddiq Hasan Khan, Syekh Al-Albani, Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan darah itu suci. Ya, darah itu suci. Boten najis. Ini dalam kitab Nailul Autor. Imam Syaukani andaikan ada dalil yang menunjukkan domir hu fa innahu rijsun, maka itu najis tadi di surat Al-An'am yang di atas. Namun saya tarik lagi. Ini kan menerangkan di sini kan diharamkan memakan apa bangkai, ya toh, darah yang mengalir, mafsuhan, aulahmul khinzir, daging babi. Karena apa? Karena semua itu adalah najis. Ulama kemudian lomir huiki kembali kemana? Yang menunjukkan ini najis itu kembali kepada semuanya atau apa? Itulah kemudian tidak ada kata Syekh Al-Utsaimin dan Imam Asy-Syaukani, tidak ada keterangan jelas kata beliau. Tidak ada keterangan jelas. Semua bangkai darah yang mengeluarkan yang keluar darah kambing, maka tidak memberikan kesimpulan bahwa darah adalah najis. Namun tidak ada dalil, ya betul, yang tidak menyimpulkan itu. Bahkan terdapat perbedaan di antara ulama apakah dhamirhu itu kembali kepada 3 kasus tadi.
Pendapat yang lebih kuat menurut siapa ini? Imam Syaukani, Imam Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani mengatakan dhamir kembali pada yang terdekat, yaitu daging babi. Karena dhamir dalam bentuk mufrad. Fa innahu berarti banyak. Fa innahu berarti najisnya ini kembali ke yang sebelumnya. Lahmun khinzir, daging babi. Darah berarti yang menyebutkan sebelumnya itu tidak masuk kategori najis. Maka kembali ke kaidah fikih, asal segala sesuatu suci sampai ada dalil yang menyatakannya bahwa itu adalah najis. Dan tidak diketahui jika Nabi SAW memerintahkan membersihkan darah selain darah haid. Nifas pun nanti dikiaskan dengan haid. Padahal manusia tatkala itu sering mendapatkan luka berdarah. Seandainya darah itu najis, tentu Nabi akan memerintahkan untuk membersihkannya. Yang diperintahkan dalam hadis adalah darah khusus, yaitu darah haid. Saya lanjutkan nih, sepertinya bab ini bahas darah saja malam ini karena muanya ini. Ya, sesuatu yang haram belum tentu najis, yang haram belum tentu najis. Khamr, minuman keras niku, najis apa boten? Haram nggih, sepakat. Tapi boten najis. Boten najis nggih. Kata Imam Syafi'i, tidak semua yang haram itu adalah najis. Kemudian pendapat beliau, sahabat dulu sering sholat dalam keadaan luka, perang, yang berlumuran darah. Mereka pun sholat dalam keadaan luka tanpa ada perintah dari Nabi untuk membersihkan darah tersebut. Ya, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang menceritakan seorang Ansor. Ketika itu dia sedang sholat malam. Kemudian orang-orang musyrik memanahnya. Ia pun mencabut panah tadi dan membuangnya. Kemudian dia dipanah sampai 3 kali. Namun ketika itu ia masih terus rukuk dan sujud. Padahal ia dalam sholatnya berlumuran darah. Mu'allaq hadisnya Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Sahabat Ansor dipanah tapi tetap terus sholat. Kulo kali panjenengan. Waduh, bengok-bengok melayu, gelek puskesmas, pertolongan pertama. Ini dalilnya Imam Syaukani dan ulama-ulama yang tidak menajiskan darah. Lanjutkan, juga ada beberapa riwayat lain yang mendukung hal ini. Hasan Al-Basri mengatakan, mazalul muslimuna yusalluna fi sirahatihim. Kaum muslim, yaitu para sahabat, biasa mengerjakan sholat dalam keadaan luka. Zaman dulu nggak ada pertolongan pertama dalam kecelakaan, boten wonten. Alkohol, betadine, perbanis boten wonten. Tapi begitu sahabat itu luka-luka, tidak ada riwayat satupun sahabat meninggalkan sholat di medan perang. Dalam Muwatta Imam Malik disebutkan mengenai sebuah riwayat dari Miswar bin Makroma menceritakan bahwa ia pernah menemui Umar bin Khattab pada malam hari. Umar ditusuk pada malam saat Umar bin Khattab ditusuk gegere. Nah, ketika sholat subuh, ia pun membangunkan Umar untuk sholat subuh. Umar mengatakan, wala haddu fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya nopo? Dalam keadaan apapun, selama masih memenuhi syarat mukallaf. Mukallaf itu artinya balik, beriman atau Islam itu, dan akalnya masih sehat. Keadaan apapun bagi orang Islam, kata Umar, tidak ada udzur untuk meninggalkan sholat. Luar biasa imani para sahabatnya tadi. Tuh. Lalu Umar sholat dalam keadaan darah yang masih mengalir. Dan ulama yang berpegang pada pendapat ini menganggap ijma yang ada itu tidak kuat karena adanya perbedaan yang kemudian diriwayatkan dari asar dan hadis yang berkenaan dengan perilaku para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat, roji, dalam masalah ini darah manusia itu suci, baik sedikit maupun banyak, kecuali darah yang disebutkan secara khusus ia kotor, najis seperti darah haid dan nifas.
Dengan kira-kira pegangannya mana? Kalau dalilnya surat Al-An'am tadi, menurut ulama, itu kembalinya hanya kepada daging babi. Ulama-ulama yang mazhab, 4 mazhab, Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Fathul Bari, semuanya mengatakan adalah najis. Ulama kontemporer, Al-Utsaimin, yang agak lama Imam Syaukani, Al-Albani, yang lebih kekinian, mengatakan boten najis. Sebagian pendapat Imam Malik, Madzhab Malikiyah boten najis. Alasannya tadi kembali ke usul kaidah asal segala sesuatu suci. Dan kedua, tidak ada dalil sahih yang menetapkan najisnya darah itu secara umum. Wonten dalil secara khusus. Dalil sahih tentang para sahabat sholat dalam keadaan berlumuran darah. Dan hadis-hadis yang kami baca tadi, Bukhari, ini AR Bukhari, itu derajatnya adalah sahih yang justru menunjukkan para sahabat itu ketika luka, darahnya mengalir, tetap mengerjakan dan gak ganti kelambi, gak ngenteni getene kering. Ya Allah, ya kan? Ini anak-anak tadi. Pendapat jumhur dalam rangka begini kesimpulannya. Pendapat jumhur itu yang tadi ikhtiar dalam rangka kehati-hatian supaya orang itu menghadap Allah betul-betul dalam keadaan bersih. Katakan itu. Pendapat yang kedua lebih dekat kepada dalil yang sahih tadi dan praktek sahabat serta lebih mudah dipraktekkan dalam keadaan tertentu. Misalkan dokter mari ngoperasi, Pak. Nah, operasi itu kan bisa lama. Kalau misalkan itu jantung, operasi buka tempurung kepala itu bisa berjam-jam itu begitu kan. Dokter kan kemudian biasanya di jamak dan sebagainya langsung sholat. Nah, maka pendapat yang kuat itu pendapat yang darah manusia itu boten najis. Tapi ulama-ulama dulu kenapa kok menajiskan dalam rangka ikhtiar untuk supaya kehati-hatian. Karena dalil khusus yang najis itu cuma darah haid dan nifas. Sahabat itu sholat ketika perang, sholat kena panah di kongkong, sholat. Begitu sholat susuk banget, panahnya dicabut untuk mengurangi rasa sakit. Sholatnya sahabat itu bius, saking khusyuknya supaya mengalihkan pikiran, panahnya dicabut saat sholat. Luar biasa. Itu kira-kira wonten getine atau mau boten? Ada nggih? Nah, sekarang begini kasusnya. Saya perhatikan dia dalam panitia kurban. Banyak panitia yang kemudian wis masuk sholat duhur, sholatnya lepas. Wallahu a'lam, apakah nanti di jamak sholat asar apa mboten, wallahu a'lam. Begitu ditanya, monggo kula sering tanglet, jenengan dereng sholat, dereng, monggo sholat riyin. Najis wis gede tok celonoe. Leres nggih. Nah, ini yang perlu dikasih edukasi. Nah, ini belum saya bahas darah binatang yang halal. Masih darahnya manusia loh. Oke, lanjut. Darah yang dimaafkan. Ulama juga berselisihan ini darah yang dimaafkan. Ya kan? Meskipun wujudnya memang, namun karena jumlahnya sedikit sekali kenajisan tidak berlaku. Tadi ini pendapat ketika menggunakan pendapat ulama-ulama, maka ulama-ulama yang menajiskan darah itu merumuskan juga darah-darah yang dimaafkan. Ya. Apa itu? Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, man kana li ahdana illa thawb wahidun tahidu fihi, terbiasa mengenakan satu pakaian dalam keadaan haid. Faida asabahu sayun min dam, jika pakaian kami terkena darah, qalat biriqaha birikiha faqasa'athu bidufriha, cukup dituangkan air lalu darah itu dikerik dengan kuku kemudian digunakan untuk sholat. Dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah mengatakan maka berarti tidak bisa bersih secara total, masih ada darah sedikit yang tersisa karena pakai kuku tadi mengeriknya, maka masih ada najis, kata Al-Mughni. Darah-darah yang seperti ini itu dimaafkan seandainya
seorang hamba itu pegangannya menganggap darah itu najis. Contoh alasan terus kemudian nggak sholat karena ada darah. Kata ulama, itu loh diciprati banyu itu darah yang tadinya diyakini sebagai najis, itu pun sudah suci, berusaha untuk diresiki misalkan. Tapi pendapat saya, ikut pendapat Imam Syaukani dalam Nailul Autor, ikut Al-Utsaimin bahwa melihat hadis yang sahih, darah itu boten najis kecuali yang disebutkan khusus haid dan nifas. Oke. Darah yang sedikit itu diantaranya adalah darah daging hewan setelah penyembelihan, karena termasuk bukanlah darah masfuh yang mengalir. Jadi sisa-sisa yang sembelihan itu, belai petik, belai bebek, belai kambing, cipratannya itu termasuk apa? Masih dimaafkan, ya kan? Termasuk dagingnya jenengan nyate terus ono darai, itu kemudian jenengan boten makan sesuatu yang haram, boten makan darah itu, tapi itu dimakfu, ya. Ibnu Mundir dari Abu Mijlas pernah ditanya tentang darah yang terdapat pada bekas sembelihan kambing atau darah yang ada saat daging dimasak. Tidak mengapa, sebab yang dilarang adalah darah yang mengalir. Ini pendapat dari ulama-ulama mazhab tadi. Nah, darah yang keluar karena luka, ya, kayak tadi. Kaum muslimin tetap mengerjakan sholat meskipun sebagian anggota tubuh mereka terkena luka. Loh. Ulama yang mengharamkan yang menajiskan darah pun mempunyai pengecualian. Nek luka tetap darahnya tidak najis. Maka dari semua pendapat ini, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kembali hukum asalnya tadi. Hakikatnya kalau tidak ada dalil secara konkret yang menjelaskan darah yang umum itu najis, maka darah hukumnya tidak najis. Loh, ini tidak tetap boleh mengerjakan sholat jika dapat setetes atau 2 tetes, maksudnya luka tadi. Nah ini, saya lanjutkan saja, ini batasan. Darah nyamuk, darah bisul tentu tidak najis. Darah yang tidak najis kata ulama-ulama yang tadi menajiskan darah, yaitu darahnya orang yang wafat dengan keadaan syahid. Darah yang mengalir keluar dari tubuh muslim yang mati syahid. Nah, ya kan? Ini dasarnya adalah dalilnya Rasul, hadisnya Rasul diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad. Ya kan, langsung darah-darahnya juga sesungguhnya mereka datang di hari kiamat dengan berdarah-darah, warnanya warna darah, namun aromanya seharum kesturi. Makanya orang-orang syuhada itu boten usah dikasihkan kain kafan, boten usah dimandikan, begitu gugur langsung saja disolati, kemudian dikebumikan, dimakamkan. Karena kata Nabi, besok akan dibangkitkan Allah dengan keadaan membawa darah-darah mereka, tapi darahnya berbau harum. Ulama sepakat yang tadi menajiskan darah, pengecualian darahnya orang mati syahid boten najis. Darah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, serangga niki boten menapa-napa, darah ikan dan laut. Darah hewan yang halal dimakan. Nah, sama kayak pembahasan darah manusia, yaitu tidak ada dalil yang menyatakan bahwa darah tersebut najis. Maka kita kembali ke hukum asal bahwa segala sesuatu itu suci. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud menguatkan bahwa darah dari hewan yang halal dimakan itu suci. Maka panitia kurban nanti itu panitia celepotan kena garah. Ojo sampai itu menjadi alasan meninggalkan sholat. Itu banyak Pak saya temui Pak. Baik saya jadi panitia di Masjid Baitul Mutakin di Keboti atau di Masjid Nuriman di Kalijudan. Pasti saya obrak. Sudah waktunya sholat, monggo bergantian untuk sholat. Pakaian yang terciprat darah itu boleh untuk melaksanakan sholat jika tidak ada waktu untuk pulang ke rumah untuk ganti. Saya umumkan karena saya lihat wah itu bablas angin lewat kabeh hanya perkara urusan tetel-tetelan. Nggih. Mriki boten nggih. Boten, alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Sallallahu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah salat wa ala batnihi, di atas perutnya barsun. Barsun itu kotoran, wadamun,
dan darah min jazri nakhriya dari hewan sembelihannya, hewan ternak, walam yatawaddo, tapi kemudian beliau tidak mengulangi wudunya. Loh, ya kan? Nabi pernah sholat di sisi Ka'bah. Perhatikan Bu. Nabi pernah sholat di sisi Ka'bah. Berarti maksudnya dekat dengan Ka'bah, menghadap Ka'bah. Abu Jahal, Abu Jahal nih, karo konco-koncone duduk-duduk. Sebagian mereka mengatakan, coba kalian pergi ke tempat penyembelihan. Lalu Abu Jahal mendapati di sana ada kotoran hewan, ada darah sembelihan dan sisa-sisa yang lain, jeroan. Wis koyo ngono ae lah. Kemudian perlahan-lahan meletakkannya pada pundak Nabi ketika Nabi wis jenengan pasti pernah dengar cerita ini. Jahilnya Abu Jahal ketika tidak suka melihat sholat Nabi. Jadi Nabi ini sholat di dekat Ka'bah ini berarti periode dakwah kota Mekah. Saking jahile Nabi disiram kotoran, disiram darah sembelihan. Oh. Kemudian ya kan di pundak Nabi beliau merasa kesulitan dalam sholatnya. Ketika beliau sujud Nabi, Abu Jahal kembali meletakkan kotoran dan darah tadi di antara pundaknya. Beliau tetap sujud, sedangkan Abu Jahal dan sahabatnya tertawa. Hadisnya Bukhari dan Muslim begitu. Ini menunjukkan dalam praktek Nabi, begitu Nabi terkena darahnya binatang sembelihan, tapi Nabi tetap melanjutkan sholat. As-Saungani mengatakan ada pun darah selain darah haid, maka dalil yang menjelaskan tentang ini beraneka ragam dan perselisihan perbedaan pendapat. Sikap yang benar adalah kembali ke hukum asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil khusus yang lebih kuat atau sama kuatnya yang menyatakan bahwa darah itu najis. Loh, tadi saya kayaknya menambahi di atas tentang barusan tambahkan di dalam sholat maghrib, setelah sholat maghrib tadi. Santai aja, nggak ketemu mudah-mudahan. Sebentar ya. Nah. Berarti nopo kesimpulan nih, boten termasuk darah sembelihan binatang yang mek darah ini babi najis nopo boten? Nah, baru jelas. Kalau darahnya anjing, baru jelas. Binatang yang diharamkan otomatis darahnya menjadi najis. Oke, lanjut. Darah yang berkenaan khusus, lah berarti nopo dengan wanita? Darah haid. Adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika kondisi sehat bukan karena penyakit. Kalau penyakit nopo Pak? Darah nopo? Istihadah. Bu, ngapunten. Agak melenceng dari topik ini debat peke. Haid itu siklusnya antara 7 sampai 10 hari. Leres G? Kalau lebih dari itu ulama mentoleransi 14 sampai 15 hari. Nek saulan berturut-turut berarti di atas 15 hari itu boten darah haid. Tapi darah istihadah. Darah istihadah tetap wajib untuk melaksanakan sholat dengan cara tadi berusaha untuk membersihkan dulu darahnya, kemudian ditutup pakai kain atau apa. Di tengah sholat darah ini keluar nempel ke pakaian, lanjut apa berhenti? Lanjut. Betul keterangan para ulama seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Asma binti Abu Bakar. Apa yang saya katakan keriklah dan tadi ya, hadisnya Muslim dan Bukhari saya ulang lagi. Adapun mengenai bekas najis masih membekas setelah disucikan dengan air digosok maka tidak apa. Dalilnya Abu Hurairah ini dari hadisnya Abu Hurairah, ya kan? Ini apabila engkau telah suci maka cucilah tempat yang terkena darah. Kemudian sholatlah dengan memakai pakaian tersebut. Kemudian khawla, karena hadisnya khawla. Bertanya lagi, kalau tidak hilang bekasnya bagaimana? Cukuplah bagimu dengan memakai air dan tidak mengapa bagimu bekasnya. Oke. Darah nifas itu juga sama ya, najis. Oke, ini tentang surat Al-Baqarah 222 dalil tentang haid dan nifas bahwa darah itu adalah najis. Oke. Oke. Langsung saja. Seperti penjelasan tentang haid.
Oke. Nah, darah haid merupakan siklus bulannya terjadi pada perempuan yang sudah balik atau sudah dewasa, puber. Darah haid biasanya berwarna pekat dan agak ngelantur serta jumlahnya sekitar ini selama 1 minggu atau lebih. Oke, lanjut aja. Ini kias antara haid dan ini kias antara haid dan nifas, bawah sama. Selanjutnya, ngapunten, lanjut ke. Nana najis sama boten. Ayo. Nana najis sama boten. Najis. Kalau dalil Nana itu najis dan pendapat yang menajiskan itu pendapat yang jumhur tadi. Hanafi, Syafi'i, Hanbali menghukumi Nana najis. Bila seorang terkena nana harus dicuci. Kenapa? Karena ulama-ulama ini menghukumi darah itu najis. Nana bagian dari darah, maka otomatis nana itu adalah najis. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Hambali harus dicuci, ya harus dicuci. Sedangkan Maliki, Imam Malik tidak najis, tidak najis kata Imam Malik. As-Syaukani, Syekh Al-Albani, Al-Utsaimin tadi semuanya, nana tidak najis. Jika darah itu suci tidak najis, maka nana yang merupakan perubahan dari darah juga suci. Dalam kaidah fikih, far'ut tahiri tahirun. Turunan dari sesuatu yang suci, maka hukumnya suci. Nah, dalam Nailul Awtar dan As-Sailul Jarar, As-Syaukani mengatakan tidak ada dalil yang sahih tentang najisnya nana. Karena nana adalah hasil metabolisme tubuh seperti keringat, air mata atau cairan lain, maka hukumnya suci. Al-Utsaimin dalam Asyarhul Muqti mengatakan nana itu suci karena tidak ada nas tegas yang menajiskannya. Dia adalah cairan alami dalam tubuh. Maka kembali ke kaidah tadi, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Syekh Albani mengatakan nana itu suci karena tidak ada riwayat Nabi yang menyebutkan nana itu najis. Luka sahabat yang mengeluarkan nana tidak pernah diperintah untuk dibersihkan. Dari analisis dalil, beberapa sahabat luka parah saat sholat. Darah dan nana keluar dari luka. Mereka tetap sholat. Nabi tidak memerintahkan untuk mencuci nana maupun darah itu. Oleh karena termasuk kenapa? Riwayat sahabat yang dipanah 3 kali tadi, Bukhari. Riwayat luka lukanya Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Maka jika nana itu najis, pasti ada perintah untuk mencucinya. Karena najis membatalkan sholat. Namun tidak ada satupun dalil tentang wajibnya mencuci nana. Ketika luka, para sahabat itu pasti di antara luka itu ada nananya. Karena nana itu darah yang berwarna putih. Kenapa kok putih? Secara medis karena dia bertempur melawan kuman dan bakteri. Jenengan bisul mesti orang mau wonten nanai kan. Nah tadi itu jadi darah tetap. Maka pendapat yang kuat ini bahwa nana itu sama dengan darah, hukumnya tidak najis. Tapi kalau tanglet darah dan nana boten najis tapi kotor napa boten? Itu jelas ya, kotor belum tentu kotor belum tentu najis. Sampun ini kula buka tanya jawab, monggo wonten sing ditangletaken. Wonten sing tanglet darah binatang yang halal najis boten nggih? Boten. Wonten sing ditangletaken? Saya lanjutkan sedikit lagi biar tidak terlalu malam, nanti jam 8 selesai. Madi semerah bu, Pak. Pernah ningali madi? Pernah melihat cairan bening yang keluar karena rangsangan biologis. Jadi boten mani, ya kan? Gus Pak, itu nerangkan luar biasa. Mani najis nama boten? Boten. Madi najis. Madi itu keluar dengan sebelum mani.
Setelah madi keluar baru keluar air mani. Begitu madi tercampur dengan mani, maka hukumnya apa? Najis apa boten? Boten. Itulah luar biasa fikih Islam itu. Ketika kena pakaian, itu kan yang pertama keluar adalah cairan bening, yaitu madi. Begitu nanti cairan yang berikutnya keluar yang kental berwarna putih, spermanya laki-laki, itu kan otomatis juga mengenai madi. Madi yang terkena mani, kemudian hukumnya mengikuti hukum mani, tidak menjadi najis pakaiannya. Tapi kok kotor. Nabi pun mengerik, dikerik ketika mani kering di pakaian. Dan pakaiannya nggak pakai dicuci oleh Nabi, langsung digunakan untuk sholat. Loh, mandi, cairan bening yang keluar akibat tadi mandi bening dan biasanya keluar sesaat sebelum mani keluar dan keluarnya tidak deras, tidak memancar, ya kan? Madi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madi. Madi berbeda dengan mani, yaitu bahwa keluarnya mani diiringi dengan lazat atau kenikmatan, sedangkan madi tidak. Madi itu bisa keluar karena kecapean, tidak mesti dengan rangsangan biologis, tapi bisa karena kecapean orangnya keluar air madi, atau karena kemudian panik, wedi, kemudian apa cemas atau terburu-buru dikejar sesuatu, atau di sana ada biasanya karena panik itu kemudian keluar namanya madi. Nah itu najis. Sepakat bahwa madi hukumnya najis, dan jika mengenai anggota badan wajib dicuci, terkena pakaian juga wajib dicuci. Cara mencucikannya cukup dengan memercikan air, cukup dipercikan air. Lah Ali bin Abi Thalib itu ngaku kepada Nabi, ya Rasul, aku iki fisike sering mengeluarkan madi. Maka Nabi memerintahkan cukup bagimu berwudu dan cuci atau bersihkan tempatnya yang terkena madi. Maka madi najis. Ya, ini Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. An Ali qala kuntu rajulan madda'a wa kunta astahyi an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kani natihi fa amartu Miqdada bani Aswad fa sa'alahu wa qala yaghsilu dakarahu fa yatawadda. Ali, aku adalah laki-laki yang sering keluar madi. Loh, cari ini Ali. Tetapi aku malu bertanya kepada Nabi karena mantune karena mantune Nabi, ya kan, istri suaminya Fatimah, maka nyuruh Miqdad dikongkot tangan kali Ali. Lalu beliau bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Dari Sahal bin Hunayf. Nah ini, dulu aku sering terkena mandi sehingga aku sering mandi. Lalu aku menanyakan hal ini kepada Nabi mengenai kejadian yang menimpaku. Nabi lantas bersabda, cukup bagimu berwudu ketika mendapati seperti itu. Aku lantas bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada sebagian madi yang kena pakaianku? Beliau kemudian menjawab, cukup bagimu mengambil air seukuran telapak tangan, lalu engkau perciki pada pakaianmu ketika engkau terkena madi. Ya kan? Ulama beda pendapat mengenai makna nabot atau dibasahi. Apa maksudnya? Diperciki air atau dicuci? As-Saukani Nailul Autar mengatakan, di sini menjelaskan bahwa jika madi cuma diperciki saja, maka itu sudah cukup untuk menghilangkan najisnya. Ini menunjukkan bahwa memerciki termasuk kewajiban. Madi adalah najis ringan sehingga diberi keringanan untuk mensucikannya. Ini adalah berlaku terhadap pakaian yang terkena madi, yaitu cukup diperciki, sedangkan kemaluan dibersihkan dan bersuci adalah dengan berwudu tanpa perlu mandi besar. Madzhab Hambali berpendapat hadis Sahal bin Hanif cukup diperciki air. Imam Ahmad berkata nampaknya yang benar cukup diperciki. Komentarnya terhadap hadis yang di atas tadi. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa anadol dibasahi maksudnya dicuci. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Fatawa sepakat bahwa madi dan wadi adalah najis. Namun madzhab kami, madzhab Syafi'i, madzhab jumhur berpendapat wajib mencucinya, tidak cukup diperciki saja. Fatwa Majelis Tajam berpendapat bila madi mengenai tubuh harus dibasuh, dan jika mengenai pakaian maka disiram air. Najis ini lebih perlu mendapat keringanan daripada kencing bayi. Jelas, jenengan nang kantor,
masuk kamar mandi. Sebelum pipis, ngapunten yang laki-laki, lho kok ono telese di CD-nya. Wonten basah di CD. Pernah napa mboten? Jawab mawon. Pernah napa mboten mengalami hal begini? Tiba-tiba kok ada bekas basah di celana dalam. Ulo sering. Maka bagaimana kita mengambil hukum? Apakah ini pipis, apakah ini keringat, apakah ini wajib, maka apa? Cukup ambil air secukupnya, ditelesi, diperes titik di tempat yang terkena ada cairan sedikit tadi tinggal. Oh, itu cukup, dipakai lagi, kemudian baru untuk maksud saya gini. Nah, itu madhi. Bagaimana tarjeh? Tarjeh untuk kehati-hatian, meskipun itu termasuk najis ringan, boten dipercii, boten dicuci, tapi cukup dituangi atau disiram sedikit dengan air. Mengambil dua jalan, tidak madhab syafi'i kudu dicuci, repot jenengan, ya kan? Imam Syaukani dalam Nailatul mengatakan cukup diperciki, Imam Ahmad cukup diperciki, ya kan? Bagaimana mengambil jalan tengah? Fatwa Tarjih mengatakan ya wis, diperciki ragu, disiram kok terlalu berlebih, maka cukup diguyang. Maka ini saya pernah Pak sering mengalami seperti ini. Jujur saja, apalagi sebelum menikah. Itu sering di kantor, apa dulu misalkan di kampus tuh, kok ada cairan. Maka ketika dibau tidak berbau kesing, ambutan saya apa adanya. Maka saya lepas, tak guyang titik pakai air di tempat di mana di situ ada bercak cairan tadi. Sudah, kemudian dibasuh kemaluan, berwudu, maka itu sudah suci. Ini masih panjang ambutan. Bab ini panjang sekali. Di antara syarat syarat insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya yaitu wadi. Nah ini dan najis yang diperselisihkan. Khomer, nah ini najis nomor botol. Nah itu nanti kita bahas di berikutnya. Oke. Insya Allah kami cukupi hari ini untuk ngaji malam ini. Monggo ada yang tanyakan. Ada 5 menit sebelum menuju ke jam 8. Pun jelas ke? Nanti panitia untuk panitia Idul Kurban kalau boten sakit nyediakno sarung ganti sudah langsung diobraki mawon. Monggo jangan sampai meninggalkan neteli daging itu kebaikan, tapi kebaikan neteli daging tidak bisa mengganti kewajiban sholat. Nang Umar bin Khattab trocolan getih tasik sholat, mari ditusuk itu loh, mari tusuk diminggirkan oleh sahabat, pengen melanjutkan, aku gorong tuntas sholat subuh, saya pengen melanjutkan sholat, luar biasa. Oke, demikian. Kalau teman-teman senang lihat cukup ya. Cukup, insya Allah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesabaran dan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu agama dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.